Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Ya, malam. Pagi Bapak Sakti dan teman-teman sekalian. Kenapa nama saya Shalini Fiska dengan 2023 Sertifikat 105 dari program studi akuntansi reguler sore. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan materi chapter selanjutnya mengenai research design. Sebenarnya ini membahas tentang konsep, struktur, serta komponen dalam perencanaan penelitian ilmiah. Nah, materi itu merupakan bagian penting dalam metodologi penelitian karena diskusi desain ini menjadi fondasi dalam menentukan esensi serta kualitas hasil penelitian kita. Nah, semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana seluruh penelitian itu dirancang secara sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, di sini ada objek pembelajarannya, gimana yang pertama menjelaskan apa yang dimaksud dengan desain penelitian. Kemudian menjelaskan mengapa seorang peneliti mungkin terpaksa menerima desain penelitian yang kurang dari ideal. Kemudian ada mengembangkan penelitian yang tepat untuk setiap studi yang diberikan. Dan dapat menunjukkan kesadaran akan peran manajer dalam menjadi desain. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, the element of research design. Nah, di bab ini research design itu sebenarnya adalah fondasi metodologis dalam penelitian ilmiah yang melihat struktur serta konsepsi antara masalah penelitian, tujuan, metode, dan teknik analisis data. Nah, elemen desain penelitian ini berdasarkan Sekran Budi mendefinisikan blueprint atau cetak biru, di mana itu untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data. Komponen kunci meliputi tujuan penelitian, jenis investigasi, intervensi peneliti, latar literasi, serta waktu sampai ke metode pengumpulan data yang valid, andal, dan efisien. Nah, di sini pada bagian ini untuk kita masuk kepada proses induk penelitian. Jadi jika sebuah penelitian diibaratkan sebagai sebuah bangunan, maka research design ini sebagai fondasi struktur utamanya. Desain penelitian itu bukan sekedar rencana kerja, melainkan jembatan yang menghubungkan masalah penelitian dengan hasil akhir. Nah, di sini ada aspek konsistensi di mana desain yang kuat memastikan adanya benang merah di antara masalah yang dipecahkan. Tujuan apa yang ingin dicapai, kemudian bagaimana metode cara pencapaiannya. Yang terakhir,
Bagaimana analisis memaknai data yang telah didapat? Di sini ada peta konsep mengenai elemen of research design. Nah, research design di sini adalah rencana sistematis yang menjelaskan ada beberapa jenis di sini. Research design adalah rencana menurut dan sistematis yang berarti dari penelitian secara dan struktur. Nah, yang pertama itu jenis penelitiannya. Di sini ada strategi yang untuk memulai data itu ada metode analisis data, proses pemilihan hipotesis. Nah, research design ini bukan hanya metode, tapi juga keseluruhan arsitektur penelitian. Kemudian research design ini sebagai blueprint. Kenapa disebut blueprint? Karena ini menjadi fondasi awal penelitian, menentukan arah penelitian, mengenai antar variabel. Jadi tanpa blueprint, penelitian itu berjalan dengan jelas dan beresiko inkonsisten. Lalu elemen yang ditemukan oleh research ini itu ada jenis penelitiannya, eksploratif, deskriptif, dan mensal. Kemudian yang kedua ada prosedur pengumpulan data seperti sampling, analisis, dan realitas. Ya, ada teknik analisis data ini biasanya menggunakan kuantitatif atau kualitatif. Yang akan pengendalian variabel, di mana ini memastikan bahwa hasil yang didapat benar-benar berasal dari variabel yang definitif. Lalu yang kelima, kerangka penelitiannya mencakup dua dimensi, yaitu konseptual dan longitudinal. Apa sih fungsi dari konseptual? Yang pertama, melihat ini itu maksudnya mengontrol variabel yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, kemudian meningkatkan kualitas, menjamin bahwa penelitian benar-benar mengukur apa yang harus diukur. Kemudian ada realitas. Sedang hasil penelitian itu
jika dilakukan ulang. Then the onion sufficient natural state and traditional and to verifica to the system. This then selected efficacy. The purpose of the study adalah tujuan pada ini menjelaskan penelitian itu dilakukan. Jadi menyusun klasifikasi umum dalam metodologi ada 3 jenis penelitian. Yang pertama ada exploratory, deskriptif, dan kausal. Kemudian aku menjelaskan exploratory study ini yang dilakukan ketika ada fenomenanya masih baru, informasinya sangat terbatas. Kemudian peneliti belum memiliki hipotesis yang jelas. Di sini pengertiannya adalah dilakukan ketika tidak banyak yang bisa tahu tentang situasi yang ada, lalu tidak ada informasi yang tersedia tentang gimana masalah atau isu penelitian serupa telah dilakukan di lalu. Karakteristik yang tidak terlalu terstruktur, lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif dan bertujuan memahami konteks. Dan biasanya exploratory study ini itu menghasilkan identifikasi variabel penting, permasalahan spesifik, kemudian dasar penyusunan hipotesis. Kapan digunakan? Jadi exploratory study ini cocok digunakan ketika terjadi fenomena baru di masyarakat, terdapat perubahan perilaku belum dipahami, kemudian literatur yang masih menunjukkan. Nah, panel ini sering menjadi tahap awal sebelum penelitian kuantitatif dilakukan. Nah, metode dalam exploratory study ini biasanya untuk menguji hipotesis secara tapi untuk memahami masalah yang belum didefinisikan secara jelas. Nah, karena belum didefinisikan secara jelas, kita menggunakan cara untuk yang pertama itu disebut in-depth atau wawancara dalam kemudian fokus kritis pas
Partisipasi partisipasi gitu. Nah, ikut dari exploratory studi ini itu biasanya ada kerangka konseptual awal, kemudian identifikasi variabel, lalu ada rumusan hipotesis untuk penelitian selanjutnya. Deskripsi berapa kan aktif variabel yang menjadi perhatian dalam suatu situasi. Nah, contohnya di sini ada seorang manajer bank ingin memiliki profil individu yang memiliki perbankan pembayaran pinjaman lama 6 bulan. Kalau profil akan tersebut akan mencakup perizinan secara rata penghasilan di perjalanan kerjaan. Nah, hal ini bisa membantu untuk mendapatkan promosi lebih lanjut atau langsung memutuskan jenis pilihan dan mencatat mendapatkan pinjaman di masa yang akan datang. Nah, deskriptif studi ini itu tidak berfokus pada hubungan sebab akibat, tapi pada siapa, apa, berapa, dan seberapa sering. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi karakteristik responden. Kemudian kita juga bisa mengukur pola distribusi data. Nah, karakteristiknya itu menggunakan instrumen terstruktur, sampel relatif besar, dan data kuantitatifnya dominan. Dan di sini ada instrumen dalam deskriptif studi. Instrumen dan analisis dalam deskriptif studi ini ada undangan kuesioner tertutup. Nah, itu menggunakan kuesioner tertutup skala Likert 1-5 atau 1 sampai 7. Terus ada survei online atau offline, validitas, dan uji realitas. Kedua ada teknik
Analisis ini biasanya digunakannya kemudian analisis frekuensi. Nah, kalau ini dan kata baca ini biasanya mudah digeneralisasi jika sebuah representatif lain efisien untuk populasi yang besar. Nah, kalau terbatasnya adalah tidak menjelaskan berapa jumlah dan tidak mendalami ekstrak kuantitatif. Yang ketiga adalah soal studi, di mana menguraikan satu atau faktor yang menyebabkan masalah tersebut. Jadi, universal studi itu penelitian yang mengidentifikasi akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Biasanya ini pertanyaan umumnya adalah apakah X mempengaruhi nilai Y? Nah, karakteristik penelitian kausal ini biasanya hipotesis dirumuskan secara jelas. Variabel independen dan dependennya terdefinisi. Kemudian menggunakan dan menguji signifikan statistik. Jadi penelitian kausal ini memerlukan kontrol variabel agar hubungan yang ditemukan itu benar-benar menunjukkan pengaruh atau saling berkesinambungan. Ya, fokus utama ini kausal studi ini itu biasanya arah hubungan seperti apakah ini positif, apakah negatif, kemudian berapa besar pengaruhnya, dan berapa tingkat signifikansinya. Hasil yang digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence-based decision. Nah, metode dalam kausal studi ini ada nama eksperimen. Dilakukan dengan manipulasi faktor random. Kemudian penggunaan kontrol random assignment. Nah, tujuannya untuk memastikan validitas internal yang tinggi. Yang kedua ada kuasi eksperimen. Ini mungkin mirip eksperimen, tapi tidak sepenuhnya random. Digunakan jika kontrol penuh sulit dilakukan. Yang ketiga adalah analisis statistik inferensial. Dalam penelitian sosiologis, casual study ini sering menggunakan regresi linear, kemudian berganda, dan Square Equation Model atau SEM. Kelebihannya bisa dapat menjelaskan hubungan sebab akibat dan mengambil keputusan secara strategis. Ini juga memerlukan kontrol variabel yang ketat dan bisa mahal dan kompleks.
Nah, ini ada extent of researcher into France. Jadi di sini maksudnya menjelaskan sejauh mana si peneliti melakukan intervensi terhadap objek penelitian. Tingkat intervensi itu memengaruhi validasi internal dan eksternal serta naturalisasi data. Yang pertama ada minimal inference. Peneliti ini tidak memanipulasi variabel dan kejadian secara alami. Contohnya observasi dilakukan dengan toko. Ini biasanya survei tanpa perlakuan khusus. Jadi kondisinya kan akan terjadi secara tanpa diperbuat. Tapi kontrol variabelnya bisa jadi rendah. Kedua, ada moderate inference. Peneliti ini bisa memberikan perlakuan terbatas, mengatur sebagian kondisi penelitian. Yang biasanya terjadi pada kuasi eksperimen. Yang ketiga ada excessive. Dan di sini biasanya peneliti itu memanipulasi variabel secara penuh dan mengontrol seluruh kondisi penelitian. Jadi contohnya itu kayak seperti eksperimen dalam laboratorium. Kalau di sini itu validitas internalnya tinggi, tapi kurang mencerminkan kondisi nyata karena kan di sini ada yang namanya manipulasi data. Kemudian study setting. Ini menentukan konteks penelitian kita, merujuk pada tempat penelitian dilakukan. Yang pertama itu ada country first settings. Country first setting ini tuh pembuatan seperti laboratorium. Karakteristiknya apa? Biasanya ini kontrol tinggi. Ada variabel yang memungkinkan biasanya untuk eksperimen. Kemudian itu hubungan sebab kemungkinan itu jelas, tapi kurang natural. Yang kedua, dalam conservative ini biasanya lingkungannya alam seperti perusahaan, masyarakat, karakteristiknya kondisinya ada luas, kelebihannya penelitian sekali dan terus variabelnya rendah. Nah, ini dari research strategies yang meliputi dalam ada eksperimen.
Dasar strategi ini pendekatan teknis yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Strategi utama itu ada eksperimen di mana ini bertujuan untuk menguji hubungan sulit akibat melalui manipulasi variabel independen. Ciri utamanya biasanya random assignment, ada kelompok kontrol dan manipulasi variabel. Nah, variabel dalam eksperimen ini kelebihannya validitas internalnya tinggi, dapat mengisolasi pembanding, tapi generalisasinya terbatas. Eksperimen banyak digunakan dalam penelitian psikologi, pemasaran, dan perilaku organisasi. Yang kedua ada survey research. Survey research adalah strategi penelitian yang menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data dari populasi yang besar. Karakteristiknya ini menggunakan instrumen terstruktur, lalu datanya menggunakan data kuantitatif dan sampelnya representatif. Tujuannya ini biasanya untuk mengukur ekspresi dan mengidentifikasi hubungan antar variabel. Kelebihannya memang efisien, dapat digeneralisasi, dan cocok untuk penelitian deskriptif dan kausal. Tapi keterbatasannya bergantung pada kejujuran responden dan tidak menggali secara dalam. Kemudian di sini ketiga ada observasi. Ini strategi penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung perilaku atau fenomena yang konteksnya itu nyata tanpa bergantung dengan jawaban verbal dari responden. Nah, metode ini tuh biasanya sering dilakukan ketika responden tidak mampu menjelaskan perilakunya secara akurat. Jadi peneliti ingin menghindari bias self-report. Dan observasi juga punya jenis-jenisnya. Yang pertama ada partisipasif. Biasanya peneliti itu ikut terlibat dalam aktivitas subjek penelitian agar datanya lebih mendalam dan mengurangi resiko subjektivitas lebih tinggi. Yang kedua, lagi partisipasi.
Peneliti bisa mengamati tanpa terlibat langsung. Kemudian ada bentuk observasi terstruktur menggunakan instrumen atau checklist observasi. Jadi sekian, kita melakukan observasi ke lapangan itu, kita buat susunan agar bisa di checklist. Dan yang terakhir, tidak terstruktur. Ini lebih fleksibel dan eksploratif. Jadi peneliti itu bisa lebih bebas merangkai gaya kalimatnya dan bisa lebih bisa bereksplorasi lainnya. Nah, kelebihannya ini bisa menghasilkan data berlaku aktual dan tidak bergantung pada persepsi responden. Namun, hal ini bisa memakan waktu dan bisa menjadi bias pengamalan. Ya, contoh dari case study. Ini adalah penelitian terhadap satu unit tertentu individu, organisasi, program, atau sebuah peristiwa. Tujuannya untuk memahami fenomena secara kontekstual dan komprehensif. Nah, karakteristiknya biasanya itu fokus pada satu kasus atau beberapa kasus terbatas. Kemudian menggunakan berbagai sumber data dan dilakukan analisis mendalam. Kelebihannya memang dapat memahami konteks secara utuh dan mendalam dan serta detail. Akan tetapi ini sulit generalisasi dan memerlukan waktu lama. Case study sering digunakan dalam penelitian manajemen dan akuntansi organisasi. Lalu yang kelima ada Ground Theory dan Action Research. Maksudnya ini masuk dalam mixed method. Mixed method ini pendekatan penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, model mixed method ini ada sequel explanatory. Nah, ini kuantitatif ke kualitatif. Data kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan hasil kuantitatif. Kemudian kedua ada sequential exploration dari kualitatif ke kuantitatif. Ini eksplorasi awal kemudian diuji secara kuantitatif. Dan yang ketiga konsulen. Nah, ini kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara bersamaan. Kelebihannya validitasnya lebih kuat, perspektifnya juga lebih banyak.
Namun ini akan menjadi suatu hal yang lebih kompleks dan membutuhkan waktu serta biaya yang lebih besar. Nah, kemudian ada unit analisis juga. Unit analisis ini menjadi objek utama yang dianalisis dalam sebuah penelitian. Ya, jadi unit ini harus konsisten dengan rumusan masalah penelitian. Jenis unit analisis ini biasanya ada individu, pasangan atau interaksi kedua pihak, kelompok, organisasi, ataupun budaya. Nah, pentingnya konsistensi, biasanya kesalahan umumnya itu adalah data individu yang dianalisis sebagai organisasi. Rumus masalah tidak sesuai dengan unit analisis, dan ketidaksesuaian ini dapat menurunkan validitas penelitian. Kemudian ada populasi dan sampling. Populasi ini kan seluruh elemen yang menjadi objek penelitian dan memiliki karakteristik tertentu. Contoh, seluruh mahasiswa akuntansi. Ini adalah seluruh mahasiswa akuntansi dan seluruh UMKM di Jakarta. Ini merupakan sebuah populasi karena dia sifatnya adalah majemuk atau banyak. Sedangkan kalau sampel ini merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi tersebut. Dari sebuah populasi seluruh mahasiswa akuntansi itu sampelnya memiliki IPK di atas 3,5 itu. Nah, tujuan sampling ini apa sih? Untuk mendapatkan efisiensi dan representatif penelitian. Nah, teknik sampling ini ada banyak. Ada probability sampling, random sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Nah, ini memang lebih representatif itu di non-probability sampling. Yang lebih praktis, tapi tidak generalisasi dan terbatas. Time horizon. Maksudnya adalah time horizon itu menunjukkan tentang waktu pengumpulan data dalam penelitian. Jadi pemilihan time horizon itu mempengaruhi desain penelitian kita. Kemudian biaya dan durasi penelitian serta kemampuan melihat perubahan variabel. Lalu ada cross-sectional study.
yang tadi disebutkan, ini adalah penelitian yang dilakukan dalam suatu periode waktu tertentu. Karakteristiknya ini data dikumpulkan sekali, menggambarkan kondisi pasti saat itu dan bersifat snapshot. Contoh, survei kepuasan pelanggan pada tahun 2025. Kemudian ada tingkat literasi keuangan mahasiswa akuntansi di semester ini. Ini akan jadi hal yang lebih cepat dan efisien. Biayanya juga relatif rendah karena dilakukan hanya sekali dan pada saat itu. Namun, tidak dapat melihat perubahan jangka panjang. Brain study longitudinal study. Ini penelitian yang dilakukan dalam beberapa periode tertentu. Periode waktu ya. Karakteristik ini data dikumpulkan lebih daripada satu kali, mengamati perubahan atau tren, serta bisa menggunakan sampel yang sama atau panel studi. Contohnya, perubahan perilaku konsumsi selama 3 tahun berturut-turut, perkembangan kinerja keuangan perusahaan dari 2022 sampai 2025. Numbers. Ada trade-off dalam regard ini dalam tidak ada disentuh. Peneliti itu selalu menghadapi kompromi metodologis terjadi di lapangan. Dan pertama kita lakukan adalah validitas internal dan eksternal. Kalau internalnya tinggi, itu kontrolnya kuat, tapi kurang natural. Sedangkan kalau eksternalnya tinggi, ini kondisinya nyata, tapi kontrolnya rendah. Jadi semakin tinggi, semakin sulit generalisasi. Lalu biaya dan kualitas data, ini data mendalam misalnya longitudinal atau mixed method. Ini biayanya lumayan mahal. Lalu data cepat kita bisa menggunakan cross-sectoral survey. Jadi bisa dipilih dan lebih efisien. Peneliti harus realistis sesuai sumber daya. Kemudian ada waktu versus kedalaman analisis. Kalau waktunya terbatas, analisisnya bisa lebih sederhana. Tapi kalau waktunya lebih panjang, analisis bisa lebih kompleks, lebih lengkap, lebih banyak hal yang diteliti seperti itu. Lalu yang keempat, kontrol dan naturalis. Eksperimen laboratorium memberikan kontrol yang tinggi tetapi kurang masuk.
Kan kalau biasanya karena jadinya manipulasi dalam proses penelitian. Sebaliknya, kalau penelitian lapangan itu memang lebih natural, tapi sulit untuk mengontrol variabel yang akan diteliti. Lalu ada yang namanya integrasi elemen research design. Research design itu kan bukan kumpulan elemen terpisah, tapi sistem yang terintegrasi. Yang sudah saya sebutkan tadi ada purpose of study, research strategi, study setting, unit of analysis, sampling, time horizon, technical analysis. Itu semua harus menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisah karena ini memang sistem yang sudah terintegrasi. Nah, contohnya kalau ada ketidakkonsistenan di dalam penelitian, ini tujuan kausal tapi hanya menggunakan statistik deskriptif. Kemudian ada contoh lain, unit analisis organisasi tapi data ini dikumpulkan dari individu tanpa agregasi. Itu. Jadi ketidaksesuaian ini menurunkan kualitas metodologi penelitian. Dari itu, kesimpulan dari materi research design ini merupakan fondasi utama dalam setiap penelitian ilmu. Tepatan dalam pemilihan desain sangat bergantung pada penyelarasan antara tujuan penelitian, ketersediaan daya, konteks lapangan, serta tingkat kontrol variabel yang dibutuhkan. Jadi dengan melakukan desain yang sistematis, peneliti ini bisa menjamin bahwa hasil penelitian yang diperoleh bersifat valid, reliable, serta memiliki kredibilitas tinggi secara akademik. Jadi kita harus bisa menentukan arah penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis kita benar, sesuai gitu ya. Dan tingkat validitas dan reliabilitasnya pun ada. Peneliti itu harus bisa memilih desain yang selaras dengan tujuan penelitian dia, rasional dan realistis, sistematis dan logis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Jadi tidak hanya teliti secara asal saja. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan beberapa partai yang sudah mengizinkan saya dapat membawa materi ini mengenai elements of research design. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan jelas dan dapat untuk terima kasih.